Video kali ini itu cuma mau ngasih tahu tentang salah satu proses dalam mendesain yang penting banget dan hubungannya dengan orang-orang yang kalau di internet disebutnya adalah brain rot sosial media. Ikut angkat tangan. Nggak selesai di mana loh, saya suka nonton Skibi di toilet. Skibi di toilet. Oh, saya Sigma kok. Yan nga now, Yoko malang Risaya. Nah, apa sih proses yang dimaksud? Terus kira-kira apa hubungannya sama brain rot sosial media? Dan gimana kita bisa ambil pelajaran atau tips dari sini? Yuk kita bahas. Jadi proses desain yang dimaksud adalah ya proses mendesain. Apalagi, jadi proses mendesain itu ada satu dan itu universal di seluruh dunia, namanya adalah design thinking. Kalau kalian pernah dengar istilahnya, kalau murid-murid saya biasanya tahu sih, namanya aja design thinking ya, yaitu proses berpikir untuk merancang sesuatu. Ini di seluruh dunia apakah sama? Yes, karena apa yang namanya universal dan global gitu, baku banget gitu. Tapi ini proses yang sulit karena ada 5 tahap gitu ya, proses yang sulit. Nanti akan saya jelaskan juga proses yang mudahnya sebenarnya. Jadi prosesnya apa untuk design thinking ini? Ada 5. Yang pertama, itu ada empathize. Empathize itu adalah kita berempati terhadap masalah yang ada. Kalau ada project design ya berempati sama briefnya. Jadi kita dalamin briefnya, kita pahamin briefnya. Untuk sekarang di kelas Smart Club di sosial media, di sekolah desain itu lagi ngebahas di NAD. Di NAD itu adalah salah satu platform di internet yang tentang sayembara gitu. Pokoknya sayembara dari brand-brand ternama. Nah, kita lagi ikutan bareng-bareng nih satu kelas nih. Di sana ada briefnya. Nah, selalu saya tekankan kalau kalian mau mengerjakan itu cari tahu dulu briefnya, pahamin dulu briefnya, sampai kita terjemahin loh briefnya. Jadi supaya mereka paham banget gitu. Nah, empathize itu seperti itu. Kita dalamin briefnya. Yang kedua, kita define. Kita define. Define itu kita mendalami lagi. Kira-kira kita riset, ada nggak kasus-kasus serupa di luar sana? Atau ada nggak kasus desain yang mirip-mirip sama ini? Constraint itu halangan ya. Jadi halangan-halangannya mirip seperti ini. Misalkan mendesain logo harus kuning warnanya. Nah, ada nggak sih yang di luar sana yang briefnya serupa seperti ini? Atau logo-logo kuning di luar sana itu seperti apa? Itu kita define ya, kita riset. Lalu berikutnya lagi, kita beride, namanya ideate. Nah, ideate ini itu adalah kita sketching, kita coba cari solusi yang tepat, kita coba bikin konsep gambar yang kayak gimana yang oke nih untuk brief yang seperti ini. Yang berikutnya baru kita prototyping. Prototyping itu adalah hasil desain pertama kali yang belum dievaluasi atau belum dites. Jadi ya udah, kalau kita punya konsep membuat logo, ya udah kita bikin logo yang pertama, itu namanya prototyping. Oke? Atau kalau kita punya konsep poster gitu, ya udah kita bikin posternya, itu namanya prototyping. Lalu berikutnya, tes. Tes ini adalah ya kita evaluasi dari hasil prototype tadi. Posternya apakah works, apakah bisa baca dengan oke, apakah ini oke dengan atasan di agensi atau atasan di korporat kita, atau oke dengan klien. Pokoknya dites saja. Kalau belum kalau belum lolos tesnya atau masih kurang gitu ya, ada evaluasi yang masih kurang, ya udah kita balik lagi ke prototyping. Atau kalau prototypingnya ternyata kok nggak berhasil terus tes, mungkin yang salah di idenya, jadi kita balik lagi. Itu adalah proses 5 proses yang berputar sebenarnya, jadi nggak ada ujungnya tuh gitu. Ini proses yang universal seluruh dunia. Kalau disederhanakan dan mungkin yang kalian pahamin sehari-hari, itu adalah prosesnya yang pertama adalah brief, ya kan? Tadi yang sama ya, mendalami dulu briefnya. Lalu kedua adalah riset dan moodboarding. Yang ketiga adalah prototyping. Prototyping ini adalah nyobain, atau kalau bahasa awamnya sih eksekusi ya. Ya udah kita buat aja, pokoknya gitu desainnya. Nah, proses yang saya sebut yang berhubungan sama brain rot sosial media atau orang-orang yang brain rot di sosial media terutama TikTok, itu yang bersinggungan langsung sama mereka adalah di research. Kenapa seperti itu? Gini ceritanya. Jadi, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama tim tentang orang-orang tuh zaman sekarang tuh sudah nge-search apapun di sosial media, terutama TikTok ya. Jadi nyari-nyari info tuh ada di TikTok. Udah ngalahin Google gitu. Orang nggak langsung refleks langsung di Google, tapi orang langsung refleksnya di TikTok untuk nyari segala sesuatu gitu. Video, informasi tempat, makanan, hotel, itu semuanya ada di TikTok.
gitu ya. Saya takutnya dan asumsi saya ada banyak banget desainer yang juga nyari di sosial media. Saya nggak nyebutin TikTok doang sih. Contohnya kayak Instagram gitu, nyari referensi dari sana, lalu nyari referensi lagi ya dari TikTok. Mungkin ada juga yang bisa nyari referensi dari sana. Apakah ini salah? Well, sebenarnya jawabannya nggak salah, karena namanya aja inspirasi ya, dari luar masuk ke tubuh kita ya. Kalau dari luar masuk ke diri kita, ya kita bisa ngambil dari mana aja, dari sosial media, dari Google dan lain sebagainya. Tapi tidak tepat atau bahkan ada beberapa titik-titik yang mungkin kalian akan jatuh di sana. Nah, kenapa sih atau kapan sih si sosial media ini, TikTok, Instagram dan lain sebagainya nggak cocok untuk kalian jadiin patokan untuk research atau mood boarding gitu? Yang pertama adalah ketika kalian mencari style design. Kenapa seperti itu? Karena kalau yang di sosial media udah saya berani bertaruh nih, konten tentang desain tuh jauh lebih sedikit daripada konten-konten lain seperti mental health, terus financial gitu kan lebih banyak gitu kan. Kalian nyari misalkan style apa ya, anti design gitu. Nanti yang keluar bukan berarti anti desain doang tuh yang keluar, bisa macem-macem. Dan ketika macam-macam dan kalian nggak ngerti basicnya, kalian akan terbohongi gitu, kena hoax ya dalam tanda kutip, walaupun mereka nggak bermaksud hoax ya. Jadi kalian merasa kalau ini adalah style yang tepat anti desain, padahal nggak sekayak gitu. Karena sekali lagi sosial media bukan platform untuk desain seperti itu. Terus yang kedua adalah ketika kalian mencari di sosial media, bergantung dengan algoritma, dan memang nggak bisa nggak bergantung dengan algoritma, karena sosial media udah semuanya ada algoritmanya ya. Bahkan kita nyari di explore di IG itu ada algoritmanya, kita nyari by search, ditulis aja di searchnya, kolom searchnya itu juga by algoritma. Ditambah lagi kalau misalkan kita udah sering ngeklik satu akun gitu ya, nanti dia akan mencarikan akun-akun serupa yang lain yang cocok sama kita. Nggak paham 100% tentang algoritmanya by the way, tapi kalian paham maksudnya kan. Ini sosial media mengarahkan kalian gitu loh ke satu konten yang kalian datengin terus, bahkan kalian suka nggak peduli, yang penting datengin terus. Mungkin ada penilaian lain, nggak tahu tentang algoritmanya, tapi seperti itu. Nah, jadi nggak cocok adalah karena kalian diarahkan algoritma tadi. Kalau kalian mencari referensi desain yang oke nih, kayak gimana nih? Yang oke itu kan menurut algoritmanya jadinya, karena kalian nyarinya misalkan di explore IG gitu ya, kalian scrolling kalian dapat gambar, tapi gambarnya yang sudah cocok dengan yang kalian scrolling tiap hari gitu. Jadi algoritmanya mengarahkan ke sana. Kalau kalian searching juga sama aja jatuhnya. Akan ada banyak banget akun-akun yang mungkin sebenarnya kalian butuhkan, alam semesta tahu kalian butuh ini, tapi tidak dapat kalian search karena algoritmanya menghalangi tadi. Ngerti ya? Terus yang ketiga adalah ketika sosial media ini, dan memang iya ya, yang di-share 90% adalah bukan tentang desain. Jadi di sosial media tuh tadi saya udah bilang ada banyak banget konten kan ya, nggak cuma desain. Jadi ada konten financial, konten traveling dan lain sebagainya. Pasti 90%-nya saya bisa yakin, ini bukan angka pasti, tapi 90%-nya pasti bukan tentang desain. Nah, karena bukan tentang desain, ketika kalian nge-search tentang style tertentu gitu, akan kesulitan untuk nyarinya. Terus yang kedua adalah kalau kalian dapetin tadi, balik lagi, ini adalah style untuk konten. Dan sebenarnya apakah orang itu tahu style tersebut adalah style yang benar? Nggak tahu juga. Mungkin dari hashtagnya, atau mungkin dari orang-orang yang komen di sana dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Jadi kalau kita bisa bilang atau simpulkan bias gitu ya, biasnya dari orang banyak lagi, dari banyak orang yang konten di sana lagi biasnya gitu. Jadi menurut saya ada banyak aspek di mana sosial media itu sebenarnya nggak cocok untuk mood boarding atau untuk riset desain kalian, kecuali kalau kalian riset di sosial media itu tentang desain-desain seperti apa sih yang disukain sama orang-orang. Nah, itu baru mungkin cocok ya, karena fokusnya ada di audiensnya, fokusnya ada di orangnya gitu. Kalau fokusnya ada di orangnya, kalian nyari tempat kalian mencari tempat yang tepat. Karena sosial media isinya orang semua yang bersosialisasi, bukan desain gitu. Ngerti ya? Nah, ada beberapa nih tipsnya nih. Ini tipsnya adalah gimana caranya kalian bisa mencari
research gitu ya, untuk research dan mood boarding di tempat-tempat yang tepat. Ada beberapa, tapi mungkin nggak bisa disebutin semuanya ya. Ini contoh ya, gambar dan foto. Ini saya nyontek nih. Gambar dan foto itu ada Unsplash, betul. Unsplash itu ada di Figma juga, ada plugin ya, plugin di Figma. Lalu ada Pexels, itu juga video, foto-foto, video kayaknya juga ada yang gratis. Lalu ada Freepik, itu udah sering banget. Ada Pinterest sama Dribbble. Kalau saya biasanya ada di Pinterest sama Behance. Behance juga bisa untuk nyari-nyari referensi desain. Kenapa? Karena memang isinya desainer semua. Pinterest juga sama, orang-orang yang fotografer ya, orang-orang yang ngedesain, semuanya dikumpulin di satu tempat gambar-gambarnya. Dan memang konten mereka tuh jenisnya adalah konten gambar gitu loh. Jadi bukan konten yang tentang financial dan sebagainya. Jadi hoaxnya dalam tanda kutip lebih sedikit ya. Terus kalau warna itu ada Colors, itu saya sering pakai itu Colors tuh. Jadi kalau kalian tinggal klik space di keyboard kalian akan nemuin warna-warna kombinasi yang bagus banget. Terus ada Color Hunt, ada Paleton. Paleton tuh untuk nyari kira-kira ini hexnya apa. Terus habis ini warnanya berharmoni dengan apa warnanya, atau kontras dengan apa warnanya. Itu di apa tadi namanya, Paleton, itu juga bisa. Ada banyak ya. Terus ada font, itu ada Google Font, Davon, ada font Squirrel, ada font Pear, What the Font juga ada. Masih banyak lagi. Flat icon itu untuk icon, lalu ada UI UX itu biasanya di Mobin, lalu ada di Dribbble dan lain sebagainya. Apakah carinya susah? Enggak. Kalian di Google aja, nanti Google akan nyarahin kok sebenarnya untuk referensi-referensi, atau ChatGPT atau Gemini, kalian bisa cari di sana. Nah, apa yang bisa kita pelajarin di sini? Kita bisa belajar kayak gini sih. Jangan terlalu mendewakan sosial media ya, terutama untuk kalian-kalian yang brain rot banget ya, yang udah scrolling sosial media terlalu banyak, terus sampai kalian mendewakan mereka untuk nge-search atau research tentang style desain yang kalian butuhkan, atau keputusan desain yang kalian butuhkan. Itu menurut saya kurang pas lah untuk dunia profesional. Jangan nyarinya di sosial media, kalian bisa nyari tempat-tempat lain. Pokoknya intinya mindful aja. Mindful tuh gini sih, kita perkirakan kira-kira dampak atau hasilnya ketika kita melakukan ini tuh apa. Dampak atau hasil ketika kalian nge-search di sosial media seperti yang sudah saya paparkan tadi gitu. Oke, jadi pakai segala sesuatu kalau bisa sesuai fungsinya ya teman-teman ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you.